Pemirsa Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Tumpanuli Marbun menolak permohonan pra-peradilan mantan Menteri Perdagangan Tom Lembong dalam kasus dugaan korupsi impor gula. Dengan begitu, mantan anggota tim pemenangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar pada Pilpres 2024 itu tetap menjadi tersangka. Tom Lembong memperpanjang daftar pejabat publik yang dipidana karena menerbitkan kebijakan yang dianggap merugikan negara. Untuk membahas topik ini, kami telah tersambung melalui sambungan Zoom dengan kuasa hukum Thomas Lembong, Zaid Musafi. Selamat sore, Mas Zaid. Sore Mbak, sore. Iya, terima kasih sudah meluangkan waktu untuk NTV Prime. Tapi sebelum kita mulai perbincangan, kita akan sama-sama saksikan eh, kutipan dari pernyataan Hakim pra-peradilan hari ini. Menimbang berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka alasan penahanan pemohon yang didalilkan pemohon sebagaimana penahanan yang tidak sah adalah tidak berdasar hukum. Oleh karenanya haruslah dinyatakan ditolak. Menimbang berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas, oleh karena termohon telah dapat membuktikan bahwa tindakan yang dilakukan berdasarkan ketentuan yang berlaku, maka alasan-alasan permohonan pra-peradilan yang diajukan oleh pemohon tidaklah beralasan hukum dan oleh karena itu patut untuk ditolak. Dan oleh karena permohonan tersebut ditolak, maka alat bukti lainnya tidak perlu lagi dipertimbangkan lebih lanjut. Ya, kita langsung berdiskusi dengan kuasa hukum Tom Lembong, Zaid Musafi. Mas Zaid, dalam diskusi terakhir kita minggu lalu Anda cukup optimis bahwa hakim akan menerima gugatan ini, pra-peradilan ini, tetapi kemudian hari ini hasilnya berbeda. Apa yang terjadi menurut Anda? Ya, terima kasih sebelumnya kepada NTV. Apa yang terjadi di belakang layar tentu kami tidak mengetahuinya, tapi yang kami tahu adalah dalam persidangan mengapa kami optimis itu adalah karena bukti-bukti yang dimiliki pihak termohon dalam hal ini adalah kejaksaan bukan merupakan bukti sebagaimana yang diharuskan dalam suatu tindak pidana itu terjadi. Karena apa? Karena berdasarkan putusan MK untuk membuktikan pasal 2 ayat 1 dan pasal 3 Undang-Undang Tipikor, baik perbuatan melawan hukum ataupun penyalahgunaan wewenang, itu harus ada kerugian negaranya. Nah, kerugian negara ini berdasarkan putusan MK itu harus actual loss, tidak boleh potensial loss. Nah, pertanyaannya adalah ketika orang udah ditetapkan sebagai tersangka, Pak Tom ditetapkan sebagai tersangka dan dilakukan penahan terhadap dirinya, tapi yang dimaksud dalam pasal 2 ayat 1 dan pasal 3 belum ada, yaitu apa? Kerugian negara itu sendiri. Nah, ini bagaimana proses penegakan hukum yang seperti ini? Kerugiannya belum ada, belum fix dihitung, tapi tersangkanya sudah ada dan sudah dilakukan penahanan atas tersangka tersebut, yaitu Pak Tom Lembong. Tentu ini kita sangat menyayangkan pertimbangan majelis hakim demikian. Baik, Mas Zaid, kalau soal kerugian negara, tadi tafsir hakim kan berbeda. Kalau Anda kemudian mencoba memahami bagaimana logika berpikir hakim, apa yang kemudian Anda pahami dari pertimbangan hakim? Ya, hakim seperti mengamini apa yang disampaikan oleh termohon dalam hal ini adalah kejaksaan. Jadi begini, untuk membuktikan terjadinya suatu tindak pidana, ya kan, alat bukti yang digunakan adalah alat bukti yang sah dan relevan. Tidak bisa hanya sebatas sah aja tapi tidak relevan. Contohnya, dalam kasus Pak Tom Lembong ini, itu alat bukti yang sah yang disampaikan oleh kejaksaan dalam hal ini adalah termohon, itu adalah korespondensi surat menyurat pada periode Pak Tom menjabat selaku Kemendak. Nah, kalau surat menyurat atau korespondensi terkait impor itu hanya membuktikan impor, itu tidak membuktikan adanya perbuatan melawan hukum. Nah, untuk itu unsur yang satu dan unsur yang lain ini kan harus saling berkelindan, harus satu sama lain harus saling bisa menguatkan. Makanya di pasal 2 ayat 1 dan di pasal 3 itu endingnya adalah menimbulkan kerugian keuangan negara atau perekonomian negara. Pertanyaan selanjutnya, siapa yang menentukan terjadinya kerugian negara atau perekonomian negara? Ini kan nggak bisa sembarangan. Undang-undang mengamanahkan declare atas kerugian negara tersebut ada kewenangannya pada BPK. Tidak bisa semua lembaga mendeklar adanya kerugian keuangan negara. Sekalipun boleh menghitung, ya kan? Termohon mengundang KAP atau mengundang BPKP
itu silakan untuk menghitung. Tapi untuk mendeklar yang punya kewenangan itu ya tetap BPK. Kita kembalikan aja ke situ. Nah, dalam logika hakim ketika dua alat bukti yang sah ini tidak termasuk audit BPK, nah ini juga kita sangat menyayangkan gitu. Karena apa? Harusnya yang menjadi dua alat bukti yang sah ini tidak semata-mata bukti formil semata. Dia harus bisa membuktikan adanya tindakan pidana yang terjadi pada periode yang dimaksud. Periode dimaksud dalam konteks Pak Tom Lembong ini adalah 2015 sampai 2016 gitu. Nah, kalau alat buktinya ini adalah 2023 dan itu merupakan hasil gelar perkara, nah hasil gelar perkara itu kan seperti yang sudah disampaikan oleh ahli Hoerul Huda dan Pak Muzakir, itu adalah mekanisme internal untuk melakukan kontrol. Nah, tapi hasil gelar perkaranya bukan merupakan alat bukti terjadinya tindak pidana pada 2015 dan 2016. Harus alat bukti yang ada pada periode itu. Atau kalau dalam konteks kerugian keuangan negara, makanya itu harus dilakukan audit atau dihitung oleh BPK dan dideklar kerugian negara itu oleh BPK. Sekali lagi, kami sangat menyayangkan penetapan pertimbangan majelis hakim. Namun demikian tetap harus kita hormati pertimbangan karena itu hak kewenangan mutlak dari majelis hakim. Hanya saja logika berpikirnya kita sangat menyayangkan dan kita keberatan dengan hal tersebut. Baik. Ini tadi pertimbangan hakim kemudian menolak seluruhnya ya Mas Zaid, termasuk bagaimana penetapan tersangka. Kalau Anda sendiri melihatnya seperti apa tadi, bagaimana kemudian bukan hampir semuanya, memang semuanya kemudian ditolak oleh hakim? Ya, jadi gini, kenapa Pak Tom Lembong itu kita minta didengarkan keterangannya pada sidang pra-peradilan? Karena ada peristiwa di 29 Oktober, itu yang hanya dialami oleh Pak Tom Lembong itu sendiri. Apa peristiwanya? Pak Tom dimulai dari panggilan sebagai saksi, diperiksa sebagai saksi, selesai sekitar jam 4 sore, masih sebagai saksi. Dari jam 4 sampai ke sekitar jam 7 malam itu tidak ada kegiatan apapun, tapi Pak Tom tetap di dalam ruangan itu, tetap di kejaksaan juga. Jadi apa yang diperbuat Pak Tom ya tidak ada, kosong aja. Tahu-tahu jam 7 itu disampaikan bahwasanya Pak Tom ditetapkan sebagai tersangka dan dilakukan penahanan, dibacakan hak-haknya. Nah, ini dia titik krusial. Pada saat sudah ditetapkan tersangka dan diberitahukan akan dilakukan penahanan, disodorinlah penasihat hukum dari kejaksaan. Ini yang sangat kita sayangkan karena KUHP tidak mengatur demikian. KUHP itu memberikan hak kepada si tersangka untuk memilih sendiri. Silakan dicek pasal 55. Itu untuk memilih sendiri pengacaranya. Hak untuk memilih pengacara, hak untuk memilih penasehat hukum, dan hak mendapatkan bantuan hukum sebagaimana dimaksud pasal 56-nya, itu adalah dua hal yang berbeda. Kalau Pak Tom termasuk kategori orang yang menurut ahli ya bahasanya itu adalah orang yang tidak mampu atau miskin, dia berhak mendapatkan bantuan hukum dari negara. Maka sudah betul prosedurnya jika setelah itu kejaksaan menyodorkan penasihat hukum. Nah, kalau Pak Tom Lembong ini nggak dikasih kesempatan memilih pengacara, tahu-tahu disodorkan. Sekarang pertanyaannya, kalau situasi dan kondisi seperti itu, siapa yang bisa melawan apa yang dilakukan oleh penyidik? Nah, itulah makanya kita menghadirkan Pak Tom baik secara Zoom untuk didengarkan keterangannya, dan memang akhirnya terbukti, kejaksaan pun mengakui kan, memang dalam pertanyaannya pun bahwasanya ya lebih baik ada didampingi pengacara daripada nggak ada sama sekali, kan kita nggak ke situ konteksnya, dan itu dipertimbangkan oleh hakim dan kami sangat menyayangkan saja karena KUHP-nya itu mengatur dan memberikan hak kepada Pak Tom untuk memilih sendiri penasehat hukumnya. Iya, dan menurut hakim tadi itu tidak masalah ya berarti Mas Zaid? Iya. Oke, baik. Untuk Pak Tom Lembong sendiri sudah diberitahu mengenai penolakan dari pra-peradilan ini, dan apa kira-kira komentarnya kalau memang sudah diberitahu, Mas Zaid? Kita belum ada jadwal untuk melakukan besuk ya atau jenguk terhadap Pak Tom, karena kan ada jadwalnya, tapi setelah kita mendapatkan jadwal nanti kita akan infokan ke beliau. Oke, kalau istri dari Tom Lembong yang beberapa hari kemarin selalu mengikuti persidangan dan kemudian memberikan keterangan, kalau hari ini apa komentarnya mungkin Mas Zaid? Saya tidak mendengar langsung apa komentarnya, tapi dari wajahnya di ruang sidang setelah selesai persidangan tadi
hal yang sangat wajar seorang istri kecewa dan sedih karena beliau mengikuti betul proses persidangan pra-peradilan ini, beliau mengikuti betul bukti-bukti apa yang dimiliki oleh kejaksaan dan beliau mengikuti betul bagaimana setiap tahapan proses pembuktian dari kejaksaan terhadap permohonan kami ini. Jadi ya hal yang wajar saya rasa dia sedih dan kecewa. Iya, dan sebelumnya memang juga sama seperti tim kuasa hukum cukup optimis hasilnya hari ini harusnya tidak seperti yang kita dengarkan hari ini ya Mas Zaid. Betul. Iya, baik. Kita akan break dulu, nanti akan kita lanjutkan di segmen selanjutnya. Pemirsa tetaplah bersama NTV Prime, kami masih akan kembali sesaat lagi.